Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherin Almira Hidayat, anggota dari kelompok 5, akan menjelaskan apa itu pengertian Sunni. Sunni sendiri dapat diartikan itu seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah ataupun disebut dengan Sunni. Sunni sendiri adalah sekelompok manusia Muslim terbesar yang ikut dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu melakukan penekanan dan tauladan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih adanya 90% penduduk Muslim di dunia ini adalah penganut Sunni, atau bisa disebut salafus sahih. Salafus sahih adalah orang yang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad dari kehidupannya ataupun ilmu-ilmu yang diberikannya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ilmunya pun kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun menurut terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ahl yang mengartikan keluarga-keluarga ataupun sekelompok masyarakat. Sunnah yaitu cara perbuatan atau perilaku kita tanpa adanya ridho dari manapun. Apabila kita melakukan suatu hal tanpa adanya ridho ataupun tanpa adanya restu dari manapun, apabila kita melakukan perkataan ataupun perbuatan lainnya. Al-Jamaah itu artinya jadi kata al-jama'u. Al-jama'u sendiri itu diartikan bahwa cara untuk kita mendekatkan kita dengan hubungan-hubungan lain, tetapi tetap aja berpisah ujung-ujungnya tidak berdekatan satu sama lain. Al-Jamaah itu dari kata istimai, artinya kelompok, kebalikan dari kata tafaruk yang artinya berpisah, dan furqoh yang artinya perpecahan. Al-Jamaah sendiri katakan adalah sekelompok manusia atau orang yang memiliki kepentingan ataupun urusannya sendiri. Lalu pengertian sunnah menurut ulama Kiai Ahli Siroj. Menurut Kiai Ahli Siroj itu sendiri adalah dapat dikatakan sebagai metode ataupun pemikiran kita yang dalam melingkupi berbagai aspek di dalamnya, yaitu seperti Sunni ini tuh bisa di berbagai aspek kehidupan dalam melakukannya dan bisa berdiri sendiri karena adanya prinsip adanya keseimbangan. Keseimbangan itu ada akidah, akhlak, penengah, dan dalam suatu kehidupan itu sendiri bermasyarakat, baik itu agama, politik, sosial, budaya, ataupun yang lain-lainnya. Sedangkan bisa disederhanakan lagi menurut ulama Kiai Siroj, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut Sunni ini adalah bisa juga disebut manhaj al-fikr. Nah, itu tuh artinya itu pola pikir kita dalam berbagai aspek, tidak hanya batasan akidah, syariat ataupun tasawuf dan lainnya, yang lebih mengedepankan tasawuf, tasamu, tawazun, ittihad dan lain-lainnya. Jadi bisa disimpulkan menurut Kiai Ahli Siroj ini Al-Sunni sendiri pun bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek tadi bisa yang disebutkan sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya. Kita bisa terapkan Sunni ini sendiri. Di dalam keyakinan Sunni atau biasa kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat 4 madhab yang paling banyak diikuti. Perbedaan madhab bukanlah dalam hal akidah, akan tetapi lebih kepada tata ibadahnya. 4 madhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu yang pertama madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat madhab Hambali. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit al-Taimi al-Kufi. Beliau adalah seorang ulama yang tinggal di Kufah, Irak. Madhab Hanafi adalah madhab fikih tertua dan yang paling dominan diikuti oleh dunia Islam sekitar 45% dan merupakan madhab resmi.
Yang kedua, madhab Maliki. Madhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas dan merupakan madhab fikih dalam Islam yang masih bertahan hingga saat ini. Madhab Maliki diikuti oleh sekitar 20% penganutnya, dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Madhab ini memiliki keunikan, yaitu menganjurkan kepada para pengikutnya untuk mengikuti tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, karena Madinah adalah tempat Nabi berhijrah, hidup hingga meninggal. Yang ketiga, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang imam besar yang ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli usul fikih, dan juga ahli bahasa. Madhab ini umumnya dianggap sebagai madhab yang paling kuat di antara madhab Sunni yang lainnya. Diikuti oleh sekitar 20% penganutnya di seluruh dunia, tersebar luas termasuk juga di Indonesia. Dan yang keempat adalah madhab Hambali. Madhab Hambali merupakan madhab yang paling kuat diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah keempat. Madhab ini dalam memecahkan suatu perkara Islam dengan cara mengambil jalan pertengahan. Maksudnya yaitu apabila Imam Malik memiliki pendapat dan juga Imam Syafi'i memiliki pendapat menurutnya, maka Imam Hambali akan mengambil jalan pertengahannya. Diikuti sekitar 5%, pengikutnya tidak terlalu banyak karena keterlambatan lahir, karena saat itu sudah ada 3 madhab yang sudah tersebar luas di seluruh dunia sebelum madhab Hambali lahir. Nah, itu adalah keempat madhab yang paling banyak diikuti oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya tidak hanya itu saja, ada beberapa tokoh beserta ajarannya yang mungkin tidak terlalu terkenal ataupun tersebar seperti keempat madhab yang tadi, seperti Zu'alun al-Misri, Al-Junaid al-Baghdadi, Al-Basri Hasan, Abu Hamid al-Ghazali, Robi'ah al-Adawiyah, dan juga Al-Qusairi an-Naisaburi. Dan terdapat juga beberapa hadis yang menyimpulkan bahwa akan adanya kelompok-kelompok atau firqah yang berselisih paham dalam lingkungan umat Islam. Salah satunya adalah sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, akan ada banyak perselisihan paham sampai 73 firqah atau aliran. Itu pun sudah termasuk dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada 72 firqah itu menjadi 7 pokok firqah, yaitu kaum Syiah, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, kaum Najariyah, kaum Jabariyah, dan juga kaum Musyabihah. Nah, di masing-masing kaum itu maka akan adanya berpecah menjadi beberapa aliran. Dan jika dijumlahkan akan menjadi 72 firqah, dan ditambah dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah maka menjadi 73 firqah. Dan dari 72 firqah itu sesat dan tidak akan masuk surga kecuali aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dasar pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dikembangkan oleh Imam Abu Hasan dan Abu Mansur al-Maturidi, yang mempunyai pemikiran-pemikiran sebagai reaksi terhadap ajaran-ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang mengedepankan akal dan pikiran. Mereka juga disebut dengan kaum rasionalis Islam. Kemudian pemikiran ini menjadi doktrin dalam aliran ini. Pendoktrinan ini dilakukan dalam beberapa dimensi seperti akidah, syariah, dan lain-lain. Akidah merupakan keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa adanya keraguan. Syariah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya, atau segala hal yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu yang ada di dalam Al-Quran. 4 pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mengikuti 4 mazhab dalam masalah badaniyah maupun amaliyah. 4 mazhab tersebut ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang ketiga, kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ialah sahih dan tidak bertentangan dengan akal pikiran.
Yang kedua, mengikuti 4 mazhab dalam masalah badaniyah maupun amaliyah. 4 mazhab tersebut ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang ketiga, kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ialah sahih dan tidak bertentangan dengan akal pikiran. Yang keempat, mempercayai apa yang berasal dari Nabi melalui hadis-hadisnya, baik yang mutawatir maupun yang ahad. Organisasi NU menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, di mana ajaran ini merupakan ajaran yang menganut pada kelima sumber hukum. Kelima sumber hukum tersebut, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia dan dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Yang ketiga adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara seperti wajib, sunnah, makruh, halal, haram, dan mubah. Mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ahli atau ulama dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Dan yang kelima adalah qiyas. Qiyas berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya. Perbedaan dalam pemikiran aliran ilmu kalam. Di antara aliran-aliran ilmu kalam yaitu Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah, Al-Asy'ariyah. Di antara perbandingan ilmu kalam antara aliran-aliran yaitu yang sering dijadikan perbedaan antara akal dan wahyu. Bahwasannya menurut aliran Mu'tazilah, dia berpendapat bahwasannya akal adalah pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu akal. Jadi wahyu menurut pandangan aliran Mu'tazilah sangatlah tidak berperan ya, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan untuk menentukan kewajiban-kewajiban dari Tuhan juga, aliran Mu'tazilah itu tidak menggunakan wahyu, tapi menggunakannya akal. Jadi sangat berperanlah di sini akal ya. Bahkan melakukan penalaran juga itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bagaimana pandangan aliran Al-Asy'ariyah? Menurut pandangan Imam Asy'ariyah, bahwa wahyulah yang paling utama untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan untuk mengetahui perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah wahyu yang sangat berperan dan akal tidaklah sangat berperan. Sedangkan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah memosisikan antara wahyu dan akal itu secara seimbang. Wahyu untuk mendapatkan kewajiban dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akal untuk melaksanakan bagaimana cara kita melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seringkali yang sering dijadikan perbincangan, dijadikan perbedaan, dijadikan perbandingan, yaitu iman dan kufur. Menurut pandangan Khawarij, iman dalam pandangan Khawarij ini tidak semata-mata percaya kepada Allah, akan tetapi mengerjakan segala perintah kewajiban agama juga adalah sebagian dari iman.
Oleh karena itu, segala perbuatan yang religius termasuk di dalamnya adalah sebagian keimanan. Al-a'ma juz'al iman. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama, bahkan melakukan perbuatan dosa besar oleh Khawarij, itu dipandang kafir. Seseorang yang melakukan dosa besar, zina, mabok, dan sebagainya, dalam pandangan aliran Khawarij itu termasuk dosa besar dan sudah termasuk murtad, keluar dari Islam. Sedangkan menurut aliran Murji'ah, di sini ada pandangan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu iman itu adalah ikrar dan tasdik. Dan juga pula iman tidak bertambah, iman juga tidak berkurang. Hal ini merupakan sikap umum yang ditunjukkan oleh Murji'ah, baik Murji'ah yang ekstrim atau Murji'ah yang moderat. Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh umat Islam itu tauhid, akidah sama semuanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dari perbuatannya saja yang membedakan. Semua juga sama, antara tauhid untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, itu semua sama kepada Allah. Untuk akidah pertalian antara umat manusia kepada Tuhannya itu sama, cuman perbedaannya itu dari segi perbuatannya saja, dari segi amaliyahnya saja. Nah, ini perbedaan-perbedaan, mudah-mudahan kita dapat menjadikan perbedaan ini sebagai pelajaran untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan. Jangan sampai kita ada perbedaan sampai berpecah belah sesama umat Islam, sesama kaum muslim, muslimat. Jangan sampai ada perpecah belahan, karena jami'il muslimina ikhwana, seluruh umat Islam adalah saudaraku semuanya. Itu harus ditekadkan dalam hati yang paling dalam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.